Halo Sobat Accurate, bertemu kembali di channel Mastering Accurate, channel kesayangan Sobat Accurate yang ingin belajar dan mahir menggunakan Accurate. Apakah Sobat Accurate sudah menguasai semua fitur penjualan yang ada di Accurate Online? Jika belum, Sobat Accurate sudah tepat sekali mengikuti tutorial ini, karena kami akan membahas alur menu penjualan yang ada di Accurate Online. Yuk, tanpa berlama-lama lagi, kita explore apa saja yang ada di menu penjualan pada Accurate Online. Sobat Accurate bisa perhatikan dari menu penjualan bahwa siklus penjualan pada Accurate Online ditandai dengan fitur-fitur yang berwarna hijau. Prosesnya mulai dari penawaran, kemudian pesanan, pengiriman, uang muka, faktur penjualan, penerimaan penjualan, lalu retur penjualan, tukar faktur, klaim pelanggan, dan pengapakan barang. Mungkin sebagian besar dari Sobat Accurate bertanya-tanya, apakah semua itu harus diikuti atau tidak? Jawabannya adalah tidak. Pada dasarnya, fitur tersebut dibuat supaya dapat mengakomodir kebutuhan Sobat Accurate mulai dari yang proses penjualan di usahanya sangat sederhana sampai yang kompleks. Jadi, kalau usaha Sobat Accurate masih sederhana, di mana proses penjualan hanya melakukan penjualan, kemudian mengakui penerimaan uang, maka keseluruhan fitur dalam alur penjualan tadi ada yang bisa dilewati atau di-skip. Contohnya seperti fitur penawaran, pesanan, pengiriman, uang muka, retur, tukar faktur, klaim pelanggan, dan pengepakan barang kita bisa lewati. Sebelum kita mulai membuat contoh transaksinya, pastikan Sobat Accurate sudah membuat master barang di daftar barang pada menu persediaan dan juga pelanggan di daftar pelanggan dari menu penjualan. Karena di dalam video ini kami tidak membahas cara membuat pelanggan dan barang, karena sudah kami jelaskan pada video setup database Accurate Online yang ada di channel Mastering Accurate. Kami contohkan alur penjualan yang sederhana, di mana kita hanya mencatat penjualan dan penerimaan pembayaran. Sobat Accurate dapat membuatnya dari menu penjualan, kemudian pilih faktur penjualan. Lalu, Sobat Accurate isi informasi nama pelanggan, misalkan PT ABC. Kemudian masukkan tanggal transaksi, yaitu 15 September. Lalu kita masukkan barang yang dijual. Sebagai contoh, kita menjual TV Samsung 20 inch sebanyak 2 unit. Harganya misalkan 2 juta. Kita klik lanjut. Kemudian kita klik simpan. Kita perhatikan apa yang terjadi ketika kita membuat faktur penjualan. Pertama, kita lihat jurnal terlebih dahulu. Sobat Accurate bisa perhatikan jurnalnya dengan cara membuka faktur penjualannya kembali. Kemudian, dari tombol lain-lain, kita klik rincian jurnal. Akan terlihat jurnal yaitu piutang usaha IDR pada penjualan, kemudian beban pokok penjualan pada persediaan. Mengapa jurnal tersebut muncul dan angka tadi dari mana sumbernya? Kami akan coba jelaskan. Jadi, saat pertama kita setup barang, mata uang, dan sebagainya, sebetulnya di sana ada akun yang menempel di dalamnya. Kita perhatikan saat terjadi penjualan, berarti timbul piutang. Piutang tersebut otomatis lari ke akun piutang IDR. Karena pada saat kita membuat mata uang IDR atau rupiah, kita telah memetakan pada bagian akun piutang usaha, yaitu menuju ke piutang usaha IDR. Kemudian pada bagian kredit ada sales atau penjualan. Mengapa akun tersebut bisa muncul? Karena pada saat kita menentukan di master barang, yaitu pada item TV Samsung, pada bagian akun-akun, di sini kita petakan yaitu akun penjualan ke akun penjualan, sehingga jurnalnya menjadi piutang usaha pada penjualan. Lalu untuk COGS dan juga persediaan akan mengambil dari akun di bagian beban pokok penjualan dan juga persediaan.
Itulah mengapa jurnal pada faktur penjualan yang terbentuk adalah piutang usaha pada penjualan, kemudian beban pokok penjualan pada persediaan. Lalu untuk nilai yang muncul, yaitu senilai 4 juta pada piutang usaha dan penjualan, nilai ini didapatkan dari harga barang dikali dengan kuantitas barang, yaitu senilai 4 juta. Kemudian untuk jurnal beban pokok penjualan pada persediaan senilai 3 juta. Nilai ini didapat dari mana? Nilai ini didapat dari harga modal atas produk yang kita jual. Kita dapat melihat harga modal produk yang kita jual dari menu laporan, kemudian ke daftar laporan, lalu masuk ke laporan persediaan. Kita dapat melihat laporan rincian nilai persediaan, kemudian kita pilih barang yang dimaksud, kemudian tampilkan. Bisa kita perhatikan, pada tanggal 1 September terjadi pembelian 10 unit dengan nilai masuk 15 juta. Berarti cost per unitnya adalah 1.500.000. Sehingga pada saat kita melakukan penjualan, yaitu pada tanggal 15 September, keluar 2 unit, maka nilai yang keluar adalah sebesar 2 kali 1.500.000, yaitu 3 juta. Nilai ini yang menjadi nilai COGS atau beban pokok penjualan pada saat kita membuat faktur penjualan. Lalu dari sisi mutasi stok akan terlihat ketika kita membuat faktur penjualan, stok terpotong. Kita bisa melihat mutasinya dari daftar barang. Kemudian kita buka barang yang dimaksud. Lalu klik tab mutasi. Kita klik tombol refresh, maka akan terlihat ada mutasi yaitu sebanyak 10 unit masuk tanggal 1 September, kemudian ada pengeluaran dengan faktur penjualan ke PT ABC sebanyak 2 unit, sehingga saldonya tinggal 8. Baik Sobat Accurate, sekarang sudah paham dengan yang terjadi saat kita membuat faktur penjualan. Sekarang kita akan beralih ke bagian penerimaan saat faktur tadi dibayar. Sobat Accurate dapat mencatat penerimaan uang tadi dari menu penjualan, kemudian penerimaan penjualan. Lalu kita pilih nama pelanggannya yaitu PT ABC. Untuk akun bank kita pilih dengan nama akun yang menerima uang tersebut, misalkan kas kecil. Kemudian tanggal bayar diisi dengan tanggal penerimaan uang. Kemudian metode bayar bisa dipilih dengan tunai atau cek atau giro. Misalkan di sini adalah tunai. Lalu klik tombol ambil. Pilih faktur belum lunas. Lalu centang faktur yang akan dibayar, kemudian klik lanjut. Sebagai informasi, pembayaran di Accurate Online juga dapat dilakukan secara parsial. Cara mencatat pembayaran dengan cara parsial adalah setelah kita klik ambil dan mencentang faktur yang akan dibayar, kita klik pada baris faktur tersebut. Kemudian kita ubah nilai pada bagian bayar senilai pembayaran yang kita terima. Misalkan kita menerima adalah 1 juta. Maka kita masukkan pada bagian bayar adalah 1 juta, lalu klik lanjut. Setelah itu kita klik tombol hitung nilai pembayaran. Kemudian kita klik simpan. Kita perhatikan apa yang terjadi dari proses tersebut. Kita bisa lihat jurnalnya dengan cara membuka penerimaan penjualannya. Kemudian kita klik pada bagian tombol lain-lain, lalu pilih rincian jurnal. Di sana akan terlihat jurnalnya yaitu kas kecil senilai 1 juta pada piutang usaha senilai 1 juta. Kemudian kita bisa lihat juga di laporan pendukung untuk piutang, yaitu outstanding invoice atau faktur belum lunas. Kita bisa lihat dari menu daftar laporan, kemudian kita masuk ke piutang, lalu pilih faktur belum lunas. Klik tampilkan, maka akan ditampilkan nilai dari faktur yang belum lunas. Di sini terlihat ada total piutang yaitu 4 juta,
dikurangi dengan 1 juta yang sudah dilakukan tadi pembayarannya, maka nilai piutang yang tersisa saldonya adalah 3 juta. Jika Sobat Accurate kemudian ada menerima pembayaran lagi untuk sisa piutangnya, maka Sobat Accurate tinggal membuatkan kembali penerimaan penjualannya. Caranya sama, yaitu tinggal pilih nama pelanggan, kemudian pilih tanggal bayarnya, kemudian klik ambil, pilih faktur yang akan dilunasi, kemudian klik lanjut. Di sana akan terlihat nilai yang terhutang hanya nilai sisanya saja, yaitu 3 juta. Selanjutnya, Sobat Accurate klik tombol hitung nilai pembayaran, kemudian klik simpan. Oke Sobat Accurate, cukup mudah bukan cara memahami alur penjualan sederhana ini? Semoga Sobat Accurate dapat mudah dalam memahaminya. Pada video berikutnya kita akan bahas alur penjualan dengan proses yang lebih kompleks di Accurate Online. Sekian dari kami, channel Mastering Accurate. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel Mastering Accurate supaya kita makin tambah semangat untuk bikin videonya. Ciao!